Dan barangkali juga sudah waktunya juga kita bersama-sama mendorong para pemangku kepentingan dan para aparat untuk bisa mulai bersikap lebih tegas lagi untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan bersama-sama memaknai bahwa ini adalah norma baru yang menjadi kenormalan baru yang harus kita ikuti. Bagaimana kemudian kita bersama-sama sekali lagi membangun kesadaran ini dan kemudian belajar dari berbagai macam peristiwa yang terjadi di dunia, bergandengan tangan, kemudian bersama-sama menjaga agar jangan sampai gelombang ketiga yang kita takutkan akhirnya menjadi kenyataan. Nah, dalam 2 bulan terakhir, kunjungan orang Indonesia ke Singapura memang sangat terbatas, sekali lagi karena masih dilarang. Orang yang boleh masuk Singapura itu adalah pemegang long term resident atau PR. Jadi orang Indonesia kalau punya PR atau memang punya izin tinggal panjang seperti para diplomat, orang yang bekerja di Singapura itu diperbolehkan masuk, tetapi di luar itu tidak boleh dan tidak diizinkan untuk masuk ke Singapura. Terakhir boleh diizinkan itu untuk kepentingan medis orang yang kondisinya sangat kritis. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi yang terjadi belakangan ini, Indonesia akan naik kelasnya sehingga kemudian tidak seperti kemarin dikelompokkan sebagai negara kategori 4. Perubahan perilaku dapat terjadi apabila ada alasan yang kuat. Jadi kalau kita harus memunculkan alasan yang kuat. Kemudian perubahan itu memerlukan waktu dan tenaga. Perubahan itu tidak dapat dipaksakan. Kemudian, nah ini, masyarakat harus dilibatkan, Mbak Anggi. Masyarakat, tadi Pak Suryo juga, yang mulia Suryo Pratomo juga menyampaikan bahwa masyarakat kalau bersinergi, itu bisa saling membantu, menyadari bahwa adanya kebutuhan kita itu untuk berubah. Gitu. Bahwa kita butuh loh ini. Bukan karena kita wajib, tapi karena kita butuh. Masyarakat tidak mudah untuk berubah di masa yang sulit. Itu harus jadi pemahaman bagi kita semua. Vaksinasi kita masih sangat lemah. Ya. Beda dengan Singapura yang tadi sudah hampir 82% itu sudah divaksinasi. Kita yang divaksinasi untuk dosis 2 masih 24%, yang dosis 1 42%. Kecil banget. Lansianya baru 20% yang sudah divaksinasi 2 dosis. Jadi kita ini belum terlindung. Nah itu ya, belum terlindung. Makanya harus hati-hati. Ya, karena kecepatan vaksinasi kita bukan pada masalah vaksinator, bukan pada masalah sistem, tetapi pada pasokan. Karena kita masih tergantung dari produsen luar negeri. Kalau data Kominfo menyebutkan, Bapak Ibu, sampai awal bulan September kemarin, lebih dari 1.800 hoax dan misinformasi terkait COVID dan juga vaksinasi COVID-19 itu berhasil dibang atau diklarifikasi. Tapi sebenarnya masih banyak di luar itu yang belum teridentifikasi dan belum diklarifikasi. Terus terang ini PR besar dari WHO sendiri itu melihat ini ancaman serius ya infodemi ini, karena bukan hanya virusnya yang membunuh, tapi infodemi ini juga membunuh. Gitu. Banyak orang yang kemudian enggan divaksinasi, enggan untuk diisolasi, enggan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit karena banyaknya hoax yang beredar. Jadi ini jadi satu prioritas dan Presiden sudah mengarahkan juga teman-teman di Kominfo untuk fokus pada area ini. Kita sudah punya banyak ahli, kita sudah, kata Pak Windu tadi, kita sudah berada on the track karena beberapa model pelevelan itu sudah benar, sudah dilakukan. Tetapi kita juga punya penyakit kambuhan itu Pak Windu, yaitu apa? Inkonsistensi. Jadi ketika fokus sudah semakin goyah, konsistensi juga semakin goyah, maka pada saat itu kemudian bahaya itu sering menyelinap pada saat kita sudah goyah dan tidak konsisten. Semangat di awal, mulai ngelokro di tengah, bubar di ujung, kan kira-kira begitu. Jadi akhirnya kita mulai lagi, harus menumpuk batu bata dari awal. Gitu. Minggu lalu saya pergi ke pesta,
Dan saya menyaksikan di mana jarak itu diatur dan bagaimana satpam gedung itu berada di tengah pesta. Jadi saya optimistik ya bahwa ke depan kita akan menjadi lebih bagus dengan kesadaran bahwa jumlah penduduk kita tuh 50 kali lipat daripada jumlah penduduk Singapura. Singapura yang sistematik dan sangat berdisiplin bahkan kaku sekarang mengalami juga lonjakan virus. Jadi tidak ada model di dunia ini yang dapat kita jadikan contoh sebagai the best practice. Jadi kita harus terus menumbuhkan kapasitas belajar sebagai bangsa. Saya kira itu soal besar kita ya.